Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Yangsi melihat Tuoto dan Yurong di kapal. Lalu Yangsi berkata, "Dua gadis cantik, aku mau nanya arah nih. Di mana kota Lukang? Dari penampilanmu, kau rekan pamannya Uchi kan?" "Rekan, terasa aneh. Aku Dragon dari organisasi Judgment." Lalu para warga mulai berkumpul. Seorang berkata, "Organisasi Judgment punya anggota lain. Itu ke-12 zodiak. Ini pasti jadi topik hangat." Seorang lagi berkata, "Dia terdengar seperti masih remaja. Aku penasaran seberapa kuat dia." Yurong berkata, "Halo Dragon, kami temannya Yoichi. Apa kau bisa bawa kami pergi dari sini?" "Aku nggak bisa. Orang yang harus pergi adalah mereka." "Sialan, beraninya kau memprovokasi organisasi Love. Cepat, kalahkan dia." Lalu kedua orang itu pun langsung lompat. Lalu Dark Black mulai menyerang. Tapi Yangsi menggunakan Rice Water Mist. Orang-orang tampak kaget. Ini gerakan macam apa ini? Yangsi menggunakan River Protection. Cuma segini kekuatan kalian? Cuma itu yang kalian punya? Kalau begitu, sekarang giliranku. Sialan, aku nggak bisa bergerak. Lalu ada satu tetes air yang menembus baju Dark Black. Dalam hati Dark Black, setetes air bisa menjadi senjata tajam yang melukai orang. Dengan jurang kekuatan ini, kurasa aku nggak akan bisa mengalahkannya. Lalu Dark Black pun jatuh. "Aku tahu kau menggunakan ability elemen air dan kekuatanmu meningkat pesat di laut. Tapi jurang ini bisa mudah diimbangi. Biarkan tongkat Flame Dragonku yang memberimu pelajaran. Kau nggak kuat tapi banyak bacot. Siapa bilang aku hanya pengguna ability elemen air?" Dalam hati Yangsi, aktifkan Fire Lord dan aku bisa mengontrol api yang lebih lemah dari levelku. Fire Lord pun diaktifkan. Lalu serangan api itu dikembalikan. "Apa? Orang ini pengguna ability ganda. Cepat kabur!" Seseorang yang menonton berkata, dia memiliki elemen air dan api di usia yang sangat muda. Kekuatan organisasi Judgment benar-benar menakutkan. Banyak sekali pengguna ability elite yang berkumpul di organisasi Judgment. Pasti akan ada keributan besar. Lalu Yangsi pun naik ke kapal itu. Yangsi berkata, larinya Kill cukup cepat. Padahal barusan dia bilang ingin menghajarku. "Saudara Dragon, terima kasih banyak." "Saudara Dragon, karena kau anggota organisasi Judgment, apa kau bisa membantu kami mencari paman Yoichi? Kami ingin mengundangi ke acara lelang grup Van Hai." Aku punya cara agar kalian bisa menghubungi Yoichi. Kalian bisa memberitahunya secara pribadi." "Bagaimana caranya?" "Yaitu dengan menandatangani kontrak roh. Kalian akan menjadi anggota outer organisasi Judgment." "Begitu mudah menjadi anggota organisasi Judgment?" "Sebenarnya nggak mudah, tapi kebetulan aja kali ini aku datang atas perintahnya. Dia berharap kalian bisa menjadi anggota Outer Judgment untuk membantu kami menangani jarahan." Dalam hati Yangsi, dunia ini lebih besar dari yang kukira. Aku harus memahami 4 wilayah laut besar, dan keluarga Chen bisa menjadi sekutu yang membantu. Tuoto ingin bergabung. Yurong juga menambahkan, "Jika ini nggak merugikan grup, aku juga ingin bergabung." Lalu kontrak roh pun terbentuk. Dengan cepat, informasi menyebar dan foto Dragon masuk ke televisi. Demon Dragon melihat Dragon di televisi. "Sekarang kita datang ke acara lelang senjata grup Van Hai." Seseorang berkata, "Ya ampun, apa dia Yoichi, pengguna ability terkuat yang lagi tenar sekarang?" Seorang lagi berkata, "Kudengar, dia dukung organisasi yang kuat. Mereka punya ability pengguna ranking S." Seseorang merespon, "Bukankah katanya keluarga Chen telah jatuh rendah? Kenapa mereka masih punya hubungan dengan organisasi sebesar ini?" Di acara ini, Shampoo Kui menyambut Yoichi atau Yangsi. Shampoo Kui berkata, "Yoichi, saya sudah mendengar tentangmu." Yangsi merespon, "Saya juga. Saya akhirnya bisa bertemu dengan tetua Qian. Silahkan duduk, acara lelang akan segera dimulai." Lalu Kill datang. "Tunggu, tamu penting baru saja tiba. Kenapa terburu-buru memulainya?" Dalam hati Yangsi, bajingan ini, dia tampaknya udah siap. Dan pelelangan ini gak akan berjalan dengan lancar. "Kenapa? Kalian gak menyambutku? Aku punya surat undangannya." Lalu Tuoto menghampiri Kill. "Jangan pikir aku gak tahu apa yang kau rencanakan. Mana ada yang bawa bis weapon mereka sendiri ke pelelangan." Kill membalas, "Kelihatannya kondisi keluarga Chen lebih buruk dari yang kukira. Kalian terburu-buru mencari pendukung." Lalu Kill berkata kepada para tamu, "Meski bis weapon keluarga Chen bermutu tinggi,
tapi harganya sangat mahal. Mengingat rumor baru-baru ini, aku bawa beberapa beast weapon untuk mencobanya. Ini gak keterlaluan kan? Hey, dia mempertanyakan senjata kita terang-terangan. Yurong, jangan panik. Lalu Yangshi menghampiri Kill. Jadi kau, apa? Aku punya koneksi dengan seniormu. Dalam hati Kill, apa ini beneran? Kill berkata, aku ingin tahu senior mana di keluargaku yang kau kenal. Dalam hati Yangshi, ya mana gue tahu, orang aku cuma bohong. Dilihat dari ekspresinya, kebohonganku pasti terbongkar. Kalau gini situasinya, aku cuma bisa memakai. Yangshi membalas, mengenai jawabannya, tanyakan aja pada seniormu di rumah. Memakai teknik retorikal. Kalian tahu kan maksudnya? Lalu Yangshi mengambil salah satu pedang milik Kill. Paman Youchi, apa orang yang kau kenal itu bibiku? Yangshi berkata, keponakannya membawa beberapa item bagus kali ini. Untuk sekarang, cepat duduk di kursimu, Paman Youchi. Lalu acaranya pun dimulai. Seorang pembawa acara berkata, seluruh tamu, selamat datang di acara lelang senjata grup Van Hai. Item pertama kita hari ini adalah baju besi biru. Baju besi ini dapat menangkal serangan kuat dari pengguna ability ranking B. Harga penawaran awal adalah 3 juta. Lalu orang-orang mulai menawar 3,6 juta, 4 juta, 6 juta. Dasar bodoh. Baju besi ini gak layak dihargai lebih dari 5 juta. Keluarga Qian hanya bisa memakai benda ini untuk membodohi orang-orang. Jangan bilang mereka gak punya senjata bagus. Lalu kita ke item selanjutnya. Item ini harusnya kalian udah kenal. Ini adalah salah satu mahakarya tetua Qian. Harga penawaran awal dimulai dari 200 juta. Astaga, petua itu mengeluarkan sesuatu yang seharusnya di akhir lebih awal. Flame Dragon berkata, itu monster equipment ranking S bintang 2. Dark Black berkata, pengguna ability ranking A akan jadi ranking S setelah memakainya. Yurong berkata, harga penawarannya naik ke 300 juta. Tua-tua berkata, tapi sarung tangan cerah ini mahakarya kesayangan kakek. Sekarang cuma bisa. Lord Youchi, jika Anda tertarik, kenapa nggak coba menawar? Dalam hati Yangshi, seluruh harta organisasi hanya ada 200 juta. Gimana aku mau naikkan penawaran? Lord Youchi, grup Van Hai sudah memutuskan untuk membangun hubungan baik dengan organisasi Judgment. Hadiah ini saya bisa membelinya untuk Anda. Lord Youchi, jangan cemas dan tawarlah. Keluarga Qian akan mendukung keuangan Anda. Kalau begitu, saya nggak akan menolak tawaran Anda. 310 juta. Oke, 310 Siapa lagi yang ingin menawar? 310 sekali, 310 2 kali. Yang sih memberikan penawaran 315 juta. Flame Dragon bertanya, apa kita perlu menawar lagi? Kill menjawab, enggak, biar dia mendapatkannya. Acara utamanya sebentar lagi dimulai. Selamat kepada Tuan Youchi telah mendapatkan sarung tangan ini. Item ketiga adalah equipment ranking S bintang 1 Black Jade Shield. Itu lalu dengan pedangnya Kill naik ke atas panggung. Tunggu, sebelum kalian menjual barang, harusnya kalian biarkan kami mencobanya dulu. Tampaknya dia telah mulai pergerakan. Black Jade Shield emang dibuat dari monster ranking S, lebak corak hitam. Namun, bagian terkuatnya adalah ketahanan mantra dan sihir. Kalau kau ingin menangkal serangan Azure Blue, Paman Youchi, pinjamkan aku sarung tangan itu. Aku mau menghancurkan pedangnya. Tenanglah, jangan cemas. Untuk sekarang, sabar aja dan perhatikan. Lalu Kill menyerangnya. Tapi gak terjadi apa-apa. Ini, bagaimana ini mungkin? Lalu dia mencoba menyerangnya lagi. Tapi serangan yang kedua, pedangnya hancur. Satu orang berkata, apa mungkin pedang Azure Blue itu palsu? Seorang merespon, gak mungkin. Tua muda keluarga Uruk memakai pedang palsu, membawa barang palsu untuk merusak lelang. Dasar memalukan. Paman Youchi, Anda udah tahu kalau pedang itu gak bisa merusak tamengnya. Ternyata sebelumnya, saat Yangshi memegang senjata itu, ternyata dia menggunakan steel. Gak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Flame Dragon berkata, Tua muda, barusan Youchi menyentuh semua senjata kita. Dan setelah dia menyentuhnya, senjata itu menjadi gak berfungsi. Hei, jangan menuduh orang lain. Apa benar itu senjata ranking S? Kok bisa hancur sekali sentuh? Jangan lupa bahwa ability-nya mencapai ranking S. Dia mungkin aja bisa mengganti konstruksi bagian dalam benda logam. Seseorang berkata, masuk di akal, Youchi emang menyentuh semua senjata mereka. Jika ini tentang trik, kurasa ahli kimia Pak Tua Qian jauh lebih mungkin. Karena sudah begini, kita akan tahu setelah mencoba yang lain. Tentu, saat dicoba senjata yang lain, ternyata masih berfungsi. Aduh, kepalaku sakit. Cukup. Baik daya serang ranking S dan fungsi pertahanannya, dua-duanya nggak ada masalah. Tua-tua menghampiri Kill dan berkata, cukup. Pertama, kalian datang merusak acara lelang. Kedua, kalian menuduh pelanggan kami. Dan kau masih punya muka untuk tetap di sini. Tua muda, dari penglihatanku, ini sangat aneh. Ini mungkin ulah mata-mata di keluarga kita. Baiklah, kami pergi sekarang. Dalam hati Yangshi, untungnya saat aku mencuri 2 barang lain, dia menghentikanku. Di momen ini, dia nggak jadi menggunakan steel. Jadi Anda sengaja untuk mengobrol dengannya. Sementara untuk motif Anda, Lord Youchi, saya juga ingin tahu apa trik yang Anda pakai pada pedang Azure Blue itu. Mohon ke ruang tamu VIP. Kita sekarang
berpindah ke kota Lukang. Blanche sudah pergi dari rumah. Saat berjalan, datang 5 orang yang disebut Elemental Five. Gadis kecil, apa belum ada yang memberitahumu? Seorang gadis nggak boleh jalan sendirian malam-malam. Enggak, belum pernah ada sebelumnya. Kau yang pertama. Shield Sword, kau beruntung bertemu kami. Jika kami Elemental Five ada di sini, artinya hari ini kau akan mati. Yang Si pun pergi ke ruang tamu VIP. Lord Youchi, gak ada orang lain di sini. Saya harap Anda bisa mengatasi masalahku. Yang Si menjelaskan, baik itu monster atau pengguna ability, dalam tubuh mereka ada ability Jin. Dan saya terkadang bisa menemukan bahwa senjata yang dibuat dari bahan monster juga memiliki ability Jin. Ability Jin yang ku tahu seperti aktivitas dalam alkimia. Shampoo Kui berkata, tapi kami pembuat senjata hanya bisa memakai mental spirit untuk merasakan aktivitasnya. Kami nggak bisa memurnikannya. Saya ingin tahu bagaimana organisasi Anda bisa memurnikannya. Jujur saja, dengan mengumpulkannya, ini adalah Shark Star Ring. Ini alat kami untuk mengumpulkan ability Jin. Toto bertanya, hanya dengan sebuah cincin, kalian bisa mengoleksi ability Jin? Ini terlalu ajaib. Shampoo Kui berkata, saya punya beberapa pencapaian dalam alkimia, namun belum pernah ada yang mengoleksi ability Jin. Kuas Blue Serigala ini adalah item ranking D. Ini bisa mempercepat pemulihan. Lord, jika Anda berkenan, bolehkah Anda demonstrasikan? Dalam hati Yang-Si, hanya 30 dark energy. Lebih baik membiarkannya tetap dalam keadaan ini. Lalu Yang-Si menggunakan skill. Tetua Qian, tolong periksa apa saya benar atau salah. Ini emang dikumpulkan. Ini terobosan besar dalam alkimia. Bagaimana caranya Anda menangani ability Jin yang dikumpulkan? Dalam hati Yang-Si, akhirnya pertanyaan ini memberitahu keluarga Qian tentang konsep ability medicine bisa meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Selanjutnya, dalam perjalanan 4 wilayah laut besar, aku tak akan bertarung sendirian. Yang-Si menjawab dengan membuat dan memproduksi ability medicine. Dengan demikian, anggota utama Judgment kami semua memiliki 2 atau lebih ability. Jika ability Jin bisa dipakai pada senjata yang terbuat dari monster, artinya senjata ranking S bintang 7 yang cuma teori mungkin bisa dibuat. Sangat disayangkan, tapi itu nggak mungkin. Tetua Qian, sebenarnya saya selalu ingin menanyakan hal ini pada tetua. Tentu, silahkan. Senjata monster hanya dibuat dari sebagian organ atau bagian. Namun, kenapa hanya sebagian kecil dari ability Jin ini yang dapat mencapai 30% dari tubuh utama? Tetua Qian menjawab, setelah monster mati, akan terjadi sesuatu yang dikenal sebagai fenomena pengumpulan aktivitas dalam alkimia. Aktivitas ini akan berkumpul pada beberapa organ atau bagian spesial. Kami hanya mengekstrak organ atau bagian aktivitas yang dikumpulkan ini. Memakai teknik alkimia yang digabungkan matriks alkimia untuk membuat senjata dari bagian monster. Lord Youchi, jika Anda tertarik dengan alkimia, saya bersedia menunjukkan Anda alkimia saya dengan pengalaman bertahun-tahun. Saya ingin melihatnya. Kita kembali ke kota Lukang. Pemirsa, di jalan Changqing Street, Lukang telah berkumpul sekitar 10 pengguna ability. Apa dia bilang? Bagaimana bisa? Di sana juga ada Demon Dragon, Burst Fist Fighter, dan juga Wanderer Swordsman. Demon Dragon berkata, mangsaku, beraninya kalian merebutnya. Demon Dragon, kamilah Elemental Five yang duluan menemukan Shield Sword. Kau mau merebutnya terang-terangan. Itu nggak baik kan? Blanche seorang pengkhianat. Tapi kalian, Elemental Five juga tercatat di asosiasi hero. Kalian pikir aku akan melepas kalian? Lalu Demon Dragon menggunakan Black Flame. Tiba-tiba Demon Dragon menghilang dan langsung muncul di depan si botak. Dan Demon Dragon berhasil menyerangnya. Seorang reporter berkata, Demon Dragon dengan cepat membunuh Finger Tiger atribut emas. Lalu 3 yang lain datang. Yang pertama adalah Ice Frost Fang, yang kedua adalah Earth Bear, yang ketiga adalah Shepherd Treeman. Mereka semua menyerang ke arah Demon Dragon, tapi mereka semua berhasil dikalahkan. Ini yang keempat. Wanita itu ragu-ragu. Dalam hati wanita ini, aku udah tahu jurang kekuatannya. Aku nggak mau mati di sini. Aku harus pergi. Jika berhasil, aku masih punya kesempatan kembali lagi nanti. Wanita itu lari menjauh, tapi tiba-tiba dia ditusuk dari belakang oleh Demon Dragon. Kau nggak bisa lari dariku. Hei, sekarang giliranmu. Kupu-kupu api berkata, jangan cemas. Kondisi Blanche sedang nggak baik. Hampir mustahil bagi dia untuk mengalahkan kakakmu. Ya, aku nggak mencemaskannya. Dalam hati Yuan, aku khawatir jika Blanche beneran anggota organisasi Judgment, lalu dia terbunuh oleh kakakku. Gimana jelasinnya ke Godfather? Flame Butterfly berkata, meski kau bilang gak cemas, tapi ekspresimu berkata lain. Hubungan saudara yang bagus. Dalam hati Yuan, enggak. Aku harus cepat mencari Godfather. Ya udah, kau tunggu dan nonton aja. Aku mau ke toilet dulu. Yuan, kenapa kau mencariku? Ada hal yang penting. Godfather, Demon Dragon sialan itu hari ini dia berencana untuk membunuh Blanche tanpa ampun. Godfather, apa Blanche anggota Judgment? Aku melihat di media sosial bahwa dia kekasih Snake. Jangan dengarkan rumor gak guna itu. Snake udah bapak-bapak. Dalam hati Yuan, bapak-bapak dan garis muda. Oh, aku mengerti. Blanche sebenarnya adalah putri harem Lord Snake. Ini rahasia organisasi. Lebih baik aku pura-pura nggak tahu. Aku tak akan membuat masalah bagi Godfather. Yang Si berkata, baiklah, aku akan mengirimkan orang untuk membantu.
Godfather, jangan cemas. Aku akan menonton videonya. Jika ada situasi lainnya, aku segera mengabarimu. Bagus. Aku bisa memberi Dragon 2 ability tipe elemen lagi. Yang pertama, ability Earth Controller. Detail, dapat merasakan pergerakan tanah, mengontrol pasir untuk menyerang. Skill pertama, Weight Rock. Skill kedua, Power of Earth, penilaian ranking A. Yang kedua adalah ability Wind Controller. Detail, dapat menggunakan roh angin. Skill pertama, Compress Wind Blast. Skill kedua, terbang. Skill ketiga, Itachi, penilaian ranking A. Lalu Yangshi membuat clone dragon untuk pergi. Kita sekarang kembali ke Demon Dragon. Demon Dragon berkata, aku bisa memberimu waktu untuk memanggil Lord Youchi keluar. Kau tahu kan, aku gak mau bersepakat denganmu. Kita punya hubungan saat masih mahasiswa. Jangan buang-buang waktu. Kalau kau mau bertarung, majulah sini. Ya udah, kalau gitu, tunjukkan apa yang kau punya. Lalu Demon Dragon mulai menyerang Blanche. Tapi yang pertama, Blanche berhasil menghindar. Lalu Blanche melancarkan serangan balik. Dan Blanche berhasil menusuk Demon Dragon. Lalu Blanche melanjutkan serangannya. Gawat, drone siaran kami mengalami gangguan sementara. Tapi tenang aja pemirsa, reporter kami akan segera menuju garis depan dan melanjutkan siaran. Blanche, kalau kau nggak memanggil Youchi, kau akan mati. Tutup mulutmu. Lalu Demon Dragon mulai menyerang lagi. Blanche menahannya dengan sebuah barrier. Ini baru pemanasan. Terlihat Blanche masih kesulitan untuk menahan. Ternyata reporter yang datang adalah Naisue. Sekarang kami tiba di jalan Changqing Street. Di sini sangat kacau. Demon Dragon dan Blanche keduanya masih bertarung. Demon Dragon berkata, biar kutanya sekali lagi, kau mau memanggilnya atau tidak? Tidak. Lalu Blanche dilempar ke tembok. Di bawah standar serangan ini, Blanche mungkin tak akan bisa berdiri lagi selamanya. Setelah melempar Blanche, Demon Dragon mulai mendekat. Burst Fist Fighter berkata, Demon Dragon, udah cukup. Wonder Swordsman berkata, Demon Dragon, kontrol dirimu. Jika terus begini, meski dia nggak mati, dia akan lumpuh. Apa kalian sedang membela seorang pengkhianat? Lalu Blanche bangun. Hei, sudah selesai bicaranya? Kalau sudah, ayo kita lanjutkan. Blanche, dia berjuang demi keselamatan umat manusia di masa lalu. Kemauan kuatnya pantas kita hormati. Kalian semua dengarkan, dia emang mau mati. Saat Demon Dragon menyerang, tiba-tiba ada tembok air. River Elder, kalian tahu lah ya siapa itu. Yangshi berkata, maaf Blanche, organisasi telat membantu. Stasiun televisi masih menyiarkan pertarungan mereka. Kenapa kau bilang aku anggota organisasi kalian? Blanche, kalau kau mau hidup, apa kau punya pilihan lain? Yangshi berkata, baiklah, sekarang jelaskan, kenapa kau menindas Blanche kami yang imut? Demon Dragon berkata, kenapa bukan Youchi yang datang? Kenapa? Kau meremehkanku. Tapi jika kau bisa mengalahkanku, pasti akan datang orang yang lebih kuat. Lalu Yangshi mulai menyerang. Sekarang terimalah ini. Tiba-tiba airnya menghilang. Lalu muncul dari atas tangan yang sangat besar. Demon Dragon pun terkena serangannya. Kita berpindah ke Yangshi mode Youchi. Dia di luar sendirian. Dia melihat sekitar dan mengecek kalau ada orang atau enggak. Setelah memastikan kalau itu aman, dia mengeluarkan sebuah buku. Tetua Chen berkata, ini beberapa pengalaman alkimia Master Demon. Dan ini adalah salah satu buku hariannya. Buku ini adalah sumber daya yang berharga. Youchi kaget saat melihat isinya. Lord Youchi, jika Anda suka, saya bisa meminjamkannya untuk beberapa waktu. Oh, maaf, isi kodek ini sangat menarik, jadi saya tertarik olehnya. Terima kasih tetua. Kodek ini memiliki catatan misterius yang berupa segmen kata. Hanya spirit mental power ranking 3 atau di atas yang bisa membacanya. Tetua Qian mungkin belum pernah membacanya. Tempat itu di sini. Saat dibuka, ada tulisan, aku mengembara dari daratan jauh. Aku anggota keluarga Alfonso. Terkadang, aku datang ke planet ini menggunakan pesawat starter magic. Aku terkadang mendarat di tanah pesawat planet ini, menemukan keberadaan Hero Stone legendaris. Hero Stone. Meski aku seorang sampah tanpa bakat sihir, harta ini dapat mengubah orang jadi makhluk yang kuat setelah mereka memahami makna yang mendalam. Setelah menyerap sebagian kecil dari Hero Stone, aku melampaui leluhur keluarga Alfonso. Aku berhasil membuat terobosan ke ranking 4, menjadi makhluk kuat posisi surgawi. Ini saatnya kembali. Sebelum aku pergi, aku diam-diam menolong sekelompok manusia menjadi kuat, membuat mereka menemukan jalan menuju dunia lain. White Cavity. Orang yang beruntung menemukan kodek ini, pergilah temukan Hero Stone yang kusembunyikan di planet itu. Ini hadiahku untuk manusia demi mencegah mereka menjadi budak. Lalu tiba-tiba ada sesuatu keluar dari buku itu, dan itu masuk ke otak Yangshi. Dalam hati Yangshi, cahaya putih ini. Apa ini? Kunci yang kupakai untuk mencari Hero Stone. Tampaknya monster di peradaban dunia lain jauh lebih kuat dari yang di planet kami. Dunia ini punya banyak rahasia yang menunggu untuk dijelajahi. Yangshi pun terbang menjauh. Kita kembali ke Naisue yang sedang menjadi reporter. Saat ini, Demon Dragon sedang terdesak. Juga lukanya nggak diketahui.
Anggota terbaru organisasi tampaknya masih anak-anak, namun dia punya kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan organisasi ini mengerikan. Tiba-tiba, Dragon muncul di depan Niceway. Nona, jangan takut. Lalu dia berbicara ke kamera drone. Yang si berkata, aku dipanggil Dragon, salah satu anggota Zodiac Judgment. Organisasi Judgment kami hanya menjatuhkan penilaian pada orang yang dinilai pantas. Jadi, semuanya jangan takut ya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!